Hari ini kita akan berjumpa dengan Bapak Ibu kita pengurus gereja Serayon Sibuntuon. Kalau di kita sebut dengan Sermon Rayon. Dan untuk hari ini bersama Rayon Sibuntuon. Tempatnya di Stasi Gunung Purba. Ini ada di jalan lintas menuju ke Tigaras. Oke. Kita akan belajar bersama, berdiskusi dengan Bapak Ibu kita tentang hal-hal yang berguna, yang baik, yang penting dalam kebersamaan kita sebagai umat Katolik, secara khusus pengurus yang akan menyampaikan hal-hal itu juga kepada umat Allah di stasi masing-masing. Ini jalan dari Sidamanik menuju ke Tigaras. Nanti gereja kita itu Gunung Purba di Sirube-Rube katanya tempatnya persisnya. Gereja Parokies Stasi Gunung Purba. Oh. Iya. Ih. Ada-ada aja. Siap.
pertigaan, ke kiri itu Parapat, kita akan masuk ke kanan nanti. Iya. Lurus ke depan sana itu ke arah Parapat, kita akan ke kanan, ikut mobil. Sudah mulai nampak depan sana itu gereja kita, stasi Gunung Purba. Kelak akan menjadi paroki, sebut paroki Tigaras. Itulah gereja kita di sini. Itulah gereja kita di Gunung Purba. Kita akan berdiskusi, berjumpa dengan Bapak Ibu pengurus gereja di sini. Itulah Bapak Ketua Rayon. Bapak Ketua Rayon. Bapak Ketua Rayon. Itulah Bapak Ketua Rayon kita. Di Rayon Sibuntuan. Iya. Halo semua, omak ke pengurus gereja Bapak Inang, aneng bersih aja rap, asalam malo-malo. Ini lagi nong kita ini, asalam pintar-pintar. Amin. Ini lagi abang kita ini, asalam jago-jago. Bapak kita Pak Kades, asalam atus-atus. Bapak Ketua Rayon, asalam hokop-hokop. Yes. Bapak BPJS, asalam sehat sudi. Oma kasih urus sepeng. Kasih urus sepeng matong. Kasih urus sepeng. Kasih urus sepeng. Oma bapak tapu bolon. Materi kita. Oma akka jago-jago tasian perbalogan. Oke, harus inang. Yes. Ahison. Akadinas di. Oras tulang. Oras pastor. Sama tulang nami sun. Parah, ada persinaman. Masih menunggu kita. Tadi ada ibu-ibu di sana. Mundak apa? Mundak kuali. Mau kita lihat dulu ibu-ibu yang mundak kuali. Saya mau jumpa dengan ibu-ibu yang mundak kuali tadi. Mana ibu-ibu yang mundak kuali tadi? Inilah ibu-ibu yang tangguh ini. Hartinong.
Bajo. Salam din na. Oma ibu-ibu na kaning. Inong ta na mamudak kuali. Ala ni daw sa tong se berek kamu nih, nang pematua, nang pel-pel songolan nambar dari merdadi. Enggak merden dia aku. Iya, inongon, baje no. Nampak aku minta Ngapa pasti atong, arasinang, om kapare mate son. Oke. Ini apa? Kamu magayan na si Rene. Nadatang nih ya. Kiye. Jago na eh. Tabo hiyam. Aja. Om kapare mate son. Oda kebajaga keamanan nih son. biar aman semua. Kebajaga keamanan. Masa berubah? Kayak bunglon. Hah? Kayak bunglon ini. Pada saat ini. Horestan. Berubah. Isi dope. Mau jalak kamu? Ima. Om udah kon. Om maka jago-jago tapare mate son si jaga keamanan nih. Si pastor sih. Arsenal. Kawan, ini lagi persiapan baru inong. Persiapan meson nih, om nih. Berek kamu isi na ingin ikan asin, bauson, bau udang madiri isi, rohuson. Ngaro buah nih nih. Buah. Tanah bereng-bereng. Amat tanah bereng-bereng. Harus apa? Bisa jamu Oh, dapat upah tanggo-tanggo tapi nasida. Oh iya, memang omma tanggo-tanggo ini. Omma tanggo-tanggo di persermonon di rayon Sibution di Patupa di Gunung Purba. Omma tanggo-tanggo, omma nasida. Tamata. Lolopon na. Tanggo-tanggo na gorang. Lolopon ni nasida matokin na ini. Maruami si tantek ko na yung ganggo hamu. Mikirnya muna. Tantek ko di na yung ganggo. Erik kamu. Ora sinong, erik kamu malas niron di sini semangat nene. Aka pengurus gereja tahun. Mau lihat tidak inong dah. Semangat kamu bah. Oma bapak KDS. Na hea mabatalhon permandian alaso cukup waktu pembinaan. Alamago caloni. Ibatal permandian. Lebih bagus ini. Berani retung nasi. Waise. Harus apa? Saya ngatin nasi dah. Hati-hati kamu. Lah jago karetamu. Irpamu udah jago unalicini noni. Tong do gelidap. Lari-lari pelu dulu, Mang. Ini anak STB dari Simantin 3. Halo Nang. Oke. Pers papa, masian si butuan bapak tak. Erek kamu makan nama tua petor semangat ngamar botar sudi. Botar sudi ale tong semangat. Mulai te godang bapak dah. Mulai ate. Horus apa? Om apar kareta na belgenak kaning. Sehat. Apa? Ngadong perhaumu nih? Nih, ale dong rencana anak. Alai baju suratnya ane. Surat izin? Saya harusin tebakan. Oh, puni dua di. Stasi Gembiri, 2 pembuka Simantin 3, baru masuk materi sermon Parjolusian Paroki, Urayon, Pik baru UMK Molodonganmo. Lanjut 2 makan, siap tuan rumah, baru lanjutan sermon, baru cerita siang KDPS stasi tuan rumah, baru pengumuman dan penutup Gembiri 2 penutup Sipang Raja di Huta berkatan non siapa nama pastor petugas Roma Tuzulu
Satahima kita masada Uriana diai Satolopa kita nuna Mamangi utang Kristus Kristus lopata kita atuduhon Dapat sadar waktu martanya mereka di bagasa kornama dan anak tetap di berbadia. Amin. Ale Tuhan dia bertahan menghantar kita dalam sosialisasi ini. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Pastor sudah memberikan kami waktu dari BPJS Ketenagakerjaan serta Bapak Ibu sekalian untuk mensosialisasikan tentang program BPJS Ketenagakerjaan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hans Nainggolan. Saya dari BPJS Ketenagakerjaan. Shalom dan horas buat kita semua. Ya, mungkin Bapak dan Ibu, kemarin kami sudah melakukan sosialisasi di Rayon Sibisa, ya, Rayon Sibisa, untuk mensosialisasikan, untuk menginformasikan apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Karena memang Bapak Ibu, BPJS Ketenagakerjaan ini dulu hanya untuk orang kantoran saja. Nah, orang kantoran bekerja di perusahaan seperti itu. Sekarang sudah bisa untuk pekerja informal. Apa itu pekerja informal Bapak dan Ibu? Disitulah yang namanya petani, pedagang, tukang ojek, apalagi pekerjaan di sini Bapak Ibu. Contohnya penatua gereja, pengurus gereja, itu juga boleh didaftarkan. Iurannya hanya 16.800. Itu dapat 2 program. Namanya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, oh saya sudah punya BPJS Kesehatan ini, masih perlu nggak ini? Atau sama nggak ini? Atau kalau ikut ini mati nggak BPJS Kesehatan saya? Kayak gitu. Jadi di Indonesia itu ada 2 BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Jadi seperti yang saya katakan tadi di pembuka, untuk orang kantor itu wajib mereka dapat 2. Begitu. Tapi untuk yang informal memang baru dapat 1 yang kesehatan itu, karena memang tidak terinformasi bahwa ada program ini. Nah, kita lihat untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja ini adalah perlindungan ketika berangkat dari rumah sampai di tempat kerja sampai kembali ke rumah. Contoh untuk Bapak dan Ibu pengurus di sini. Bapak dan Ibu pengurus di sini, begitu tadi berangkat dari rumah itu sudah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya mau sermon atau kalau mau acara tadi di paroki Siantar, begitu. Berangkat dari rumah itu sudah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau terjadi kecelakaan kerja itu tidak bisa pakai BPJS Kesehatan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Itulah yang membedakan manfaatnya. Kalau terjadi kecelakaan kerja, berangkat dari rumah sampai di tempat kegiatan, aktivitas atau pekerjaan, dan sampai pulang kembali, begitu. Nah, kami ada biaya pengobatan sampai dengan sembuh di rumah sakit. Kalau mungkin di sekitar sini puskesmas, kalau tidak salah ada di dekat sini ada puskesmas ya. Kalau di situ sudah kerjasama, nanti masuk ke situ dirawat sampai sembuh. Kalau di situ tidak sanggup puskesmasnya, harus dirujuk ke rumah sakit Peta Insani contohnya. Itu biaya transportnya itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Biaya transportnya ke Siantar, kayak gitu. Atau kalau harus ke Medan dirujuknya, itu biaya transportasinya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua ada namanya penggantian upah. Penggantian upah ini adalah penggantian yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kalau si peserta tidak bisa bekerja karena kecelakaan kerja. Contoh petani,
berangkatlah dia ke sawah atau ke ladangnya, kemudian dia kecelakaan. Dibilang dokter harus istirahat dia 1 bulan, maka kami berikan 1 juta 1 bulan kepada dia untuk pengganti upahnya karena dia tidak bisa bekerja lagi. Ya kita Bang dan Inang. Nah, kalau 10 hari dibilang dokter, ya tinggal disesuaikan saja. Kemudian ada santunan kematian namanya, santunan kematian karena kecelakaan kerja. Nah, santunan kematian karena kecelakaan kerja itu besarannya 70 juta. Kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja, anaknya dapat beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. Dari TK sampai perguruan tinggi kalau meninggal karena kecelakaan kerja. Contohnya kalau yang berladang, petani lah, berladang dia, contohnya digigit ular, gitu kan? Kemudian dia meninggal gara-gara digigit ular ini, maka itu termasuk dalam kecelakaan kerja. Jadi bukan hanya di jalan raya saja kecelakaan kerja disebut. Kita Bang dan Inang. Kemudian ada jaminan yang kedua, namanya jaminan kematian. Jaminan kematian ini adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris jika si peserta meninggal selain karena kecelakaan kerja. Selain karena kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja tadi berapa Bang dan Inang? 70 juta. Kalau meninggal selain karena kecelakaan kerja, dapatnya lah ini 42 juta. Di situ yang meninggal karena sakit, meninggal karena ya memang udah waktunya dia meninggal, seperti itu. Nah, disitulah kami berikan santunan 42 juta. Setelah dia jadi peserta 3 tahun, kemudian si peserta ini meninggal dunia di 3 tahun jadi peserta, itu kami berikan juga beasiswa kepada 2 orang anaknya dari TK sampai perguruan tinggi. Kenapa setelah meninggal dulu? Karena kami menganggap bahwa yang terdaftar itu adalah tulang punggung keluarga. Kalau suadong tulang punggung keluarga, mungkin ngurang kepersikolahan kan, ini makanan dilihat negara, beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. Bisa dipilih 2 Amang dan Inang anaknya. Jadi tidak harus anak pertama dan anak kedua. Jadi kalau di sini Amang dan Inang ada PNS, mungkin yang ditanggung itu anak pertama dan anak kedua. Contohnya kayak Amang dan Inang di sini pengurus gereja bisa didaftarkan. Misalnya nanti memang harapan kami Amang dan Inang bisa menyampaikan kepada ruas, kepada umat seperti itu. Karena memang informasi ini tidak semua mendapatkannya, seperti itu, tidak semua. Dan memang untuk orang kantor sekalipun mereka juga hanya langsung dipotong atas dari gajinya, kan? Dipotong atas dari gajinya. Jadi informasi-informasi seperti ini belum disampaikan secara lengkap seperti di sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kemudian pendaftarannya tadi menggunakan KTP dan dikumpulkan, memang kebetulan Pak Juler ketua CU namanya, mungkin nanti bisa dikumpulkan ketika ada sermon begitu, sermon sekalian nanti di CU untuk membayarkan CU. Misalnya ada nanti ruas atau umat Amang dan Inang mau mendaftarkan, diminta saja KTP-nya, iurannya 16.800 per bulan. Nah, sampai 65 tahun. Tapi untuk pengurus gereja bisa di atas 65 tahun. Ya, Amang dan Inang, untuk pengurus gereja bisa di atas 65 tahun. Tapi untuk jemaat atau ruas itu maksimal 65 tahun. Seperti itu Amang dan Inang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita buka tanya jawab. Oh ya, buka tanya jawab. Mungkin silakan Bapak dan Ibu bertanya, karena mungkin nanti jemaat atau ruas nanti akan banyak bertanya ke Bapak dan Ibu. Iya, baik Bapak Ibu, mana tahu ada sesuatu yang kurang jelas untuk kita, bisa kita tanyakan kepada Bapak Neggolan. Kita masuk anggota BPJS ada 2 orang beranak. Contohnya orang atau orang perkusi masuk sebagai kepala rumah tangga, berarti ditanggung 2 anak. Jadi kalau masuk suami istri, kalau 2 anak, contoh jajan obat, berarti masuk istri masuk anak, berarti ditanggung 2 anak.
Ya, cuma itu Pak. Terima kasih. Jadi kemarin kan ada informasinya yang diubah dari pulau. Jadi saya laporkan itu malam itu banyak juga teman kita yang saya laporkan maksud saya di situ. Jadi ini kan realisasi dari sana itu. Apa mereka mudah-mudahan realisasi juga. Nah, mereka bisa mengikutinya secara iuran itu yang 1.500 per bulan itu adalah pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, memang untuk Kabupaten Semarang khususnya memang kabupaten ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena seluruh guru sekolah minggunya ditangkap oleh Pemkab Semarang seperti itu. Nah, kemudian tadi tanaman dari perangkat desa memang sudah diminta juga dari Kabupaten Semarangnya dan datanya karena dikasih dari Pemkab nanti begitu. Nah, kalau itu sudah tidak usah didaftarkan lagi. Karena sudah dikawal oleh Pemkab. Cuma yang belum mendaftar, contohnya ada umat yang belum mendaftar atau tidak mengetahui informasi ini, boleh disampaikan di lingkungan-lingkungannya, misalnya di pertemuan. Yang saya tanyakan ini, saya kemarin sama Pak Bola. Sebelumnya saya sudah waktu di Nusa itu sudah pernah kerjaan, tapi yang saya tahu iuran yang dipotong dari gaji itu sekali. Jadi kembali saya bertanya di pertemuan ini dalam jumlah 1.400 misalnya untuk bekerja informal, apakah bisa ditarik nanti setelah jualan atau masih atau ada hal yang harus ditambah dari sini yang bisa ditarik seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk orang kantoran memang langsung ditarik itu dipotong gaji ratusan ribu ya, benar ya? Ratusan ribu memang dipotongnya. Seperti dan itu ada tabungannya, dan itu yang bisa diambil begitu. Jadi memang ini yang 16.800 ini program kesehatan kerja dan kematian saja. Kalau yang tadi yang dipotong dari gaji itu ada program namanya jaminan hari tua, dan itu untuk orang tua. Sebenarnya di sini ada juga namanya jaminan hari tua ini tambah lagi 20.000 seperti itu, tambah 20. Yang 20.000 itu yang bisa diambil. Cuma memang kami jarang mensosialisasikan yang terkait tabungan ini karena memang pekerja informal khususnya di daerah sektor Semarang itu biasanya yang kami sosialisasikan petani seperti itu. Oke, jadi memang khusus untuk pengurus gereja bisa ya seperti dimakan. Kenapa? Karena memang untuk pengurus gereja ini kami menyebutnya sebagai bagian dari organisasi formal. Jadi akan bagian dari ini apa namanya? Ada yang sekarang atau dibilang yang ada sekarang nah itu. Jadi memang secara organisasi itu ada sekarang. Jadi kalau masyarakat umum itu memang maksimal 5 tahun. Tapi kalau pengurus gereja di perusahaan ada yang adalah orang 70 tahun masih bekerja di perusahaan bisa. Ini apa? Ngomongnya iya, kecuali pengurus gereja, pengurus masyarakat kami siapa? Apakah ada potongan tertentu atau ada potongan tersiratnya atau langsung 42 juta sampai ke ahli waris? Terima kasih. Oke, tidak ada potongan yang menyenangkan dan tidak ada pajaknya itu sampai langsung masuk ke rekening ahli waris. Dia langsung dari negara dia ke rekening ahli waris.
kecelakaan kerja. Nanti kita udah mendaftar, tiba-tiba kita dengan penyakit mati, nggak bisa bekerja lagi. Bagaimana? Itu satu. Yang kedua, yang merawat nanti belum diupayakan atau digerakkan, nanti tidak bisa nanti kita sosialisasikan di tempat kita stasi. Itu juga betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi memang namanya sudah BPJS Tenaga Kerja. Jadi memang ada beberapa memang gereja. Jadi kami ada kerjasama dengan saya, gereja HKI, HKBP, KPS, Kaposta, Advent juga sudah mensosialisasikan ke jemaat. Dan ada beberapa memang mereka mencoba-coba mendaftarkan jemaat, mungkin gara-gara saya sama jemaat itu didaftarkan saya yang belum pulang. Begitu nanti meninggal dunia, ditanya apa kegiatan apa ini? Ahli warisnya akan bilang, oh tidak ada kegiatan di negara dulu. Jadi itu tidak bisa dikatakan karena memang ini BPJS Tenaga Kerja yang bekerja saja. Tapi kalau misalnya rematik, ada contohnya ada cuci darah dia, gara-gara kena tinggal, tapi masih bisa dia masih kaya, masih makan kaya, bisa dia didaftarkan sebagai peternak, itu kan masih. Altar itu sebenarnya masih bersifat profan, masih kurang jelas bisa dikatakan. Kalau kita lihat dari asal katanya yang berasal dari bahasa Latin, altares. Apa maksudnya altares itu? Hal yang tinggi. Masih itu maksudnya. Atau altara, yakni altar yang tinggi. Baik, bisa sambil snack kita ya, sambil kita tunjukkan ya Bapak Ibu. Pada awalnya orang-orang Romawi kuno yang menggunakan kata altares ini, mereka menggunakan dua macam penggunaan kata ara ini. Yang pertama itu ara, yakni altar kecil yang bisa dapat dipindah-pindahkan setiap waktu. Bisa dipindahkan dari sini ke sini, pindahkan dari sini dan selanjutnya. Dan dipakai untuk pengenangan orang mati, altar itu. Karena itu simbol dari Kristus sendiri. Altar itu hanya untuk menjadi tempat benda-benda yang dipakai selama liturgi Ekaristi. Terutama roti dan anggur. Itulah yang bisa diletakkan di atas altar itu. Selain itu, perlengkapan Ekaristi. Ini piala, sibori, purificatorium korporal, dan yang lain-lain. Selain itu, buku tata perayaan Ekaristi, TPE. Tetapi seandainya para pastor kita tidak perlu lagi menggunakan, karena sudah tahu dua TPE ini tidak dibutuhkan lagi ditempatkan di atas altar. Tetapi kalau dua syukur agung itu belum bisa secara bisa didoakan dengan tanpa menggunakan buku, maka tetap dimungkinkan buku TPE diletakkan di atas altar. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, benda-benda yang di luar yang sudah kita lihat tadi, yang sudah kita sebutkan itu tidak perlu. Bahkan kalau dikatakan tadi lilin yang ada di atas altar ini membutuhkan tempat yang khusus supaya jangan menghalangi pandangan umat akan perayaan Ekaristi yang ada di atas altar itu. Apa mau dikatakan Bapak Ibu? Dua hal ini
catatan di sini Bapak Ibu bahwa ada keistimewaan ada keistimewaan dari atau kekhasan dari altar ini. Tapi kedua hal ini sangat penting. Mengapa? Karena dalam meja sabda inilah kita menerima santapan dari sabda Tuhan. Ketika kita sudah menerima santapan sabda itu, kita menerima tubuh Kristus dan darah Kristus itu dari meja altar ini, meja Tuhan ini. Maka bisa kita lihat ketika bacaan-bacaan suci itu diterangkan dalam homili, diterangkan oleh para imam kita, apa yang akan kita rayakan dalam altar ini, yang akan kita terima dari altar ini, dijelaskan para pastor kita lewat homili, dijelaskan di meja sabda ini. Maka ini meja sabda, ini meja kurban. Maka bisa dikatakan kedua meja ini menjadi meja tumbang. Mengapa? Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi harus juga ada santapan sabda. Tuhamu di. Baik Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat lagi? Aku harus selalu dikaitkan dengan pewarnaan sabda. Bukan berarti bisa dimungkinkan pengumuman atau hal-hal lain disampaikan dari kamu. Hanya sabda Allah yang diwartakan dari kamu. Bagaimana dekorasi kamu? Mungkin bisa kita lihat bahwa ambo itu pun harus diperhatikan secara pantas dengan sentuhan seni yang wajar. Bisa dibuat letakkan di sana satu bunga contohnya untuk saya. Perlu juga diberi perhatian dengan hal itu. Tetapi juga dalam hal ini dekorasinya juga jangan harus dihindarkan pemanfaatan ambo. Jangan nanti cantiknya lukisan dari sekarang ini kita tempel di sini katanya. Perlu juga dihindari hal itu. Mengapa tidak dimungkinkan presidential chair? Hanya satu presiden kan? Atau ada di Indonesia ini 2 presiden? Hanya satu. Biasanya itu ada kursi pemimpin, kursi presiden. Tidak bisa ditempati oleh wakil presiden, bahkan hanya presiden yang bisa menduduki itu. Kursi pemimpin itu bagi imam selebran utama menjadi simbol dari tugasnya sebagai pemimpin. Maka kursi pemimpin itu juga menjadi simbol bahwa para pastor kita itu sudah menjadi pemimpin. Sudah memimpin perayaan, juga memimpin dalam ajaran. Para pastor kita inilah menjadi pengajar iman di paroki kita ini. Maka perlu diperhatikan kursi pemimpin ini, karena dari kursi pemimpin inilah melambangkan atau simbol dari pemimpin perayaan. Dan juga altar tidak boleh lagi digunakan. Ini hanya untuk kurban perayaan Ekaristi. Itu penegasannya. Lalu di mana para petugas untuk ibadat hari Minggu? Petugas untuk ibadat hari Minggu silakan ambil tempat di samping itu, sampingnya. Di sampingnya itu bisa diletakkan 1-2 kursi yang layak untuk para pemimpin. Nah, persoalannya adalah sarupa mandor di stasi AHA. Nah, Parbalohan dengan bagaimana ahisi. Artinya hanya ada satu kursi di situ, lalu di samping-sampingnya itu adalah kursi plastik itu. Mungkin dalam kondisi itu kita masih tetap ikuti saja dulu
bahudul hamumah di sini. Yang penting konsepnya kita tahu bahwa dalam gereja kita itu ada kursi pemimpin. Misalnya ini calon gereja paroki ini. Ini sudah jelas di situ ada kursi pemimpin. Itulah nanti diperuntukkan untuk imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Maka untuk para petugas yang lain hari Minggu itu bisalah diambil kursi yang lain untuk diletakkan di samping kiri dan kanan. Untuk petugas bacaan sekarang itu kita sudah datang dari bawah. Ya, jadi para petugas yang untuk bacaan doa umat itu sudah datang dari bawah, bangku umat. Lalu urutan naik turunnya itu kan petakas pastoral hati ikan. Nah, itulah diikuti. Pelan-pelan nanti kita akan ikuti sampai nanti pedomaan Ekaristi itu keluar. Itulah nanti kita pakai. Tapi sudah mulai kita paham bahwa di gereja itu harus ada kursi pemimpin dan itu hanya dipergunakan untuk pemimpin yang memimpin perayaan Ekaristi, Imam Malim. Tuhan itu altarnya yang harus dirombak. Altarnya terlalu besar. Altar itu kurban persembahan imam di atasnya. Maka tidak boleh lagi ada laci-laci untuk menyimpan apa di situ. Itu harus ditarik itu semua itu. Nah, pelan-pelanlah itu. Nah, ada di situ altar di bagasannya kain kotor, ada kapur, ada buku bekas. Habis di si Malim mempersembahkan Ekaristi. Jadi misalnya stasi Sibutuan itu walaupun itu memang ikan pemberian orang itu ya, tetapnya kita hargai itu masih bisa kita pakai untuk hal lain mologoi bisa kamu menghantar di paroki dan alanya asal dijual untuk barang di paroki dah. Tapi kita mau supaya satu model kita. Seri manis asolotanna tumpe songonina boy terpasatan siang stasi Gunung Purbau amat tadi Batama mampu hidup kapasu-pasu. Gabi mohok deh kehadiran non nekening gali dah. Oke, setelah belajar diskusi bersama akan ada juga makan bersama biasanya Bapak Ibu pengurus kita. MK kita dari Sibuntun kan udah bikin kepengurusannya, kan belum dilantik. Gimana ini? Nanti konfirmasi dulu ke pastor paroki. Hai, sepedi dong. Sana cari. Selamat makan. Selamat makan. Ini sedang mau makan kali ini. Luar biasa. Bolo dang-adong oleh-oleh munang jalak kamu mau. Alah hubo to kamu lao. Anong bilog ko ba? Ay lang adong idong boy bisa gusto ni. Dong boy bisa gusto ni. Iya. Makan bersama dengan Bapak Ibu pengurus luar biasa. Dan boleh memberikan sesuatu yang menjadi bisa digunakan oleh orang lain. Contoh, pas panen boras sita, mungkin tagiling boras gabe boras, mungkin bui boras sita sumbakon. Nah, kemudian berupa minyak goreng ataupun segala macam. Kemudian yang non dikumpulkan di paroki oleh tim, jadi dipaketkan contoh sembako, beras segala macam, molo dihitung doi nominalnya contoh 200.000 sudah dijual mau non murah ke orang-orang yang kurang mampu kumata. Bisa jadi nakaning nominalnya 200, bisa jadi non dijual dengan harga 100.000. Kemudian non hasil dari disumbangkan iman non digunakan untuk kegiatan paroki museng, untuk pelatihan kepada para lansia dan juga kaum disabilitas.
Setelah lao hami itu sih baik pastor dok DPP dok sude nadohot, ternyata makanan herek manang monyeti gudang dobe diarangane. Jadi sasitongna bukan kekurangan makanan para hewan tersebut, cuman alanang terbiasa setiap individu mengalian mangan di jalan, sehingga ala kipe gabe lebih cenderung tudalan. Jadi pesan sian Pak Manik di sini menjaga, diharapkan khusus maju tu itajo. Nah tu si selaku umat Katolik waktu perwakilannya, diharapkan juga umat Katolik jangan memberikan makanan kepada hewan yang ada di pinggir jalan ini. Bulan Rosario untuk Oktober sekaligus penutupan bulan Rosario. Ada hubungan so ibarat tempat pembukaan sama rago. Ibarat so pembukaan bulan Rosario di stasi Parmalokan. Siap dua stasi Parmalokan. Siap. Sekusukuna siap padang-padang. Siap. Bukan es. Ikut pasti kau diso. Alane molo dah. Asata alih waktu stasi dengan asing asabui pada bertinggal. Molo penutupan di stasi Pandudingan. Mau nggak pasti siap. Jadi nggak maksud sakar. Oh siap. Nggak pasti siap. Kapal itu pun nggak siap dia. Parbalokan sonari. Wakil karena bagus, siapa karena bagus. Ate Pak Sagala, terbalik maju, mulano terhadap bawah muda anak-anak hari Minggu. Ane tondo sabu pak. Kuisi hari konota. Dan kuisi sermon. Oh itu dia sermon Oktober itu. Oh iya betul. Pembukaan di stasi Pandudingan. Tanda kutip penutupan di Parbalokan molo situ zonasiga di stasi Sinaman Gereja. Iya. Jadi yang orang-orang siap pik, ngarang siap OMK, pasat kami maju pertikianon tu KDPS tuan rumah nalaho bersering manang mas ceritahon nama sa stasi tong. Mungkin jadi masukan do tuhita stasi asinan mohon tak kutip akan melalui dari pesertanya Bapak. Horas Bapak. Pehurip punong mulai bermangan tuh kan? Iya. Jadi kami stasi Gunung Purbon memang selama akhir-akhir lumayan memang umat nomor minggu. Memang kebetulan ada kesadaran ni akan umat nomor minggu jalan ni akan peraturan. Tolu lingkungan berdalam dorok denggatong. Alai kalau sada do na membentar toko nau setiap tahun. Setiap adon tok ripe dan adok kehabui bebis. Masada kindala napadua damang tong dan bui beres mapesia pun persepe mau jadi isoma magidua huwa kastasi na asi baik kamu jolo solusi gua nanti buat caranya ibi kamu istasi muna mapeberes osude ido holani mani apa ido aku molo adom na stasi tong bere molo sermon hita di paroki marfodo sermon nahete kan sermon bolon
isi kemungkinan besar berapa? Adong isi stasi contohnya kan 100%. Wih, desi kubereng dewe sangat-sangat mantap. Kubereng baru adong pedisi stasi oti dua apa ya? Adong ibak punaraku kan? Jadi top saya sering dong wajib. Ya kena tahatai, tapi yok tabu tutungani sita-sita jala tapasahat ditunga-tungani sita-sita marsada-sada. Maliate di harorota salutna, maliate ma nang di stasi tuan rumah, nang mabenahi, nang patupahon, haporluan ni parpungwata di bagasa tikyon. Suang-soni nang akal disipanganon si inumon, ngabosur nakin hitamangan idalas, jala sagak melotan, sagak minum air, sobu minum air natio, nati nahumulai. Angkiat ma asirwani Tuhan dapat sonata yang pas sama katahon bagok nama hal tu kata narubian horas mahamina mangakon saya berlap taba-taba ma di pastasi gunung Purbaon nama sahatot jadi kegiatan parsar menonton di Bagasan Sadarion mari dihita nomor 334 tonton marlas di rohaan salut kita tonton marlas Ah